Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, siswa-siswi kelas 7 yang Bapak cintai. Selamat bergabung di SMP PGRI Teledug. Semoga kalian betah, sukses, dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Berbakti pada Allah dan kepada kedua orang tua. Baiklah anak-anak, untuk materi kita di bab pertama adalah tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Kita lihat penjelasan berikut. Sebelum kita mengetahui pengertian daripada Asmaul Husna, terlebih dahulu mari sama-sama kita lihat pada konsep dari pelajaran bab pertama. Itu Asmaul Husna itu menyangkut pengertian pada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husna yang berjumlah 99, tapi yang kita pelajari sementara 4. Yang pertama adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Penerapan dari Al-Alim yaitu rajin membaca, kemudian Al-Khabir rajin memahami apa yang telah kita baca, kemudian As-Sami, Al-Basir itu tentang perilaku kita. Selanjutnya kita lihat pengertian iman. Apa itu iman? Iman menurut bahasa berarti yakin atau percaya. Sedangkan iman menurut istilah, sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ketika kita telah beriman pada Allah, maka kita yakin dan menghilangkan keraguan sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin, sudah percaya, maka iman itu akan tumbuh dalam hati kita. Karena iman itu meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan hati. Kita udah yakin adanya Allah, kemudian kita ikrarkan dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kemudian kita aplikasikan iman itu, kita terapkan iman itu dalam sehari-hari. Kemudian tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala adalah adanya kehidupan alam ini dengan seluruh isinya, merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan mengatur semua makhluk hidup. Allah yang mengatur seluruh kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya kalau ada yang bertanya bukti adanya Allah, itulah adanya alam semesta, langit dan bumi, dan surga dan neraka. Itulah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham tentang iman, maka selanjutnya kita beralih, kita pahami tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kata jama dari asma, dari ismun. Ismun artinya nama, kemudian jama. Jadi asma, nama-nama. Husna itu yang baik, jadi nama-nama yang baik.
Sedangkan menurut istilah Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Ini nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah itu sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Kaitannya dengan Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai dengan peta konsep yang tadi Bapak jelaskan, bahwa yang kita pelajari Asmaul Husna yang ada 99, hanya 4. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya maha mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Al-Alim, Allah mengetahui. Segala apa yang di langit dan di bumi, Allah maha mengetahui. Bahkan apa yang terdetak di hati kita sebelum kita ucapkan, Allah sudah mengetahuinya. Itulah sifat Allah, Al-Alim. Allah maha mengetahui. Pengetahuan makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir artinya maha teliti. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak salah. Tidak pernah salah Allah menciptakan sesuatu. Allah menciptakan manusia, enggak pernah salah. Coba kita lihat manusia, matanya di depan, kupingnya di samping. Tidak pernah Allah salah menciptakan manusia matanya di belakang. Enggak pernah. Kenapa? Allah maha teliti. Jadi Allah itu enggak pernah salah. Kecuali manusia punya salah. Kemudian keteladanan dari sifat Al-Khabir adalah berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Berbaik sangka. Apa yang Allah berikan kepada kita baik dan buruk, kita berbaik sangka, berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu pasti ada hikmah dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah As-Sami. Apa itu As-Sami? As-Sami artinya maha mendengar. Allah mendengarkan segala sesuatu yang ada, sekalipun pelan suaranya, sekalipun tidak diucapkan, Allah mendengar apa yang terdetak dalam hati kita. Makanya ketika kita berdoa penuh dengan tadarru, penuh dengan khusyuk, tawaduk pada Allah, sekalipun suara kita pelan, tetap Allah mendengar suara kita. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga, baik yang didengarnya itu bunyi suara, warna maupun benda. Itulah Allah yang maha mendengar. Kemudian adalah Al-Basir, artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi. Lahir batin, tidak ada satu pun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita berada di dasar laut yang paling dalam, Allah melihat kita. Makanya perbuatan kita baik dan buruk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Raqib dan Atid, mencatat seluruh amal perbuatan kita. Makanya berhati-hatilah dalam berbuat. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha melihat segala apa yang kita lakukan. Kemudian apa tuh hikmah beriman pada Allah? Hikmah itu manfaat. Pengaruh iman pada Allah. Yang pertama adalah lahir yang potensi tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melahirkan sikap baik, sangka, tabah dan tawakal. Terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Itu ketika apa? Ketika kita sudah beriman pada Allah, kita terhindar dari kemusyrikan. Musyrik itu menyembah kepada selain Allah.
Kalau kita sudah yakin dengan Allah, pasti kita tidak akan menyembah sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku yang mencerminkan ketaatan pada Allah dan meneladani Asmaul Husna. Dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar dan jujur dalam segala hal. Karena apa yang kita semua akan lihat dan dihitung oleh